Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman sekalian. Kembali berjumpa dengan saya, Riza Dharma Putra, pada mata kuliah Komunikasi Perubahan Sosial, dan ini merupakan video pembelajaran kita. Dan saat ini kita akan membahas tentang teori-teori modernisasi, ya. Nah, tentu modernisasi ini hal yang biasa kita dengar, namun sesungguhnya modernisasi itu sebenarnya seperti apa? Tentu ini membutuhkan pembahasan yang lebih spesifik. Nah, untuk itu kita akan coba membahas pada pembelajaran kali ini. Nah, yang akan kita pelajari pada video kali ini, yang pertama adalah konsep-konsep modernisasi. Ya, jadi konsep-konsep modernisasi itu seperti apa sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, teori-teori yang terkait dengan modernisasi. Ya. Kemudian asumsi teoritis dan metodologis dari modernisasi klasik seperti apa, dan kritik terhadap teori modernisasi, ya. Kemudian teori modernisasi baru. Nah, ini sejumlah hal yang akan kita bahas dalam video ini. Video ini sendiri akan kita bagi dua, ya. Yang pertama konsep-konsep modernisasi, dan yang selanjutnya adalah teori sampai di kritik terhadap teori modernisasi dan termasuk teori modernisasi baru. Nah, pertama kita bicara tentang konsep-konsep modernisasi. Modernisasi sejak lama telah menjadi perbincangan di kalangan ilmuwan dan juga berbagai pihak. Modernisasi dianggap bagian panjang dari kemanusiaan. Ya. Jadi ini sudah lama menjadi diskusi. Orang sering mengatakan modernisasi itu apa sih? Modernisasi adalah bla 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 bla. Ya, modernisasi adalah pembangunan. Modernisasi adalah sesuatu yang modern, ya, seperti itu. Ya. Dan modernisasi ini juga dianggap memberi kontribusi terhadap peradaban manusia, ya, menciptakan manusia. Ya, ini banyak sih konsep-konsep yang sebenarnya juga masih bisa diperdebatkan, ya. Nanti kita akan coba lihat seperti apa sebenarnya kritik terhadap konsep modernisasi. Tapi kan tidak mungkin kita mau mengkritik kalau kita tidak mengerti apa sih modernisasi itu. Ya, sehingga memang pertanyaan yang bisa kita munculkan, apa sebenarnya modernisasi itu? Nah, bagaimana kemunculan istilah modernisasi? Ini ada sejumlah tahapan yang bisa kita lihat, ya. Pertama, bagaimana modernisasi muncul sejak lama, sejalan dengan zaman Renaissance di awal abad ke-15. Nah, saya ingin bercerita sedikit abad ke-15 atau abad pencerahan di Eropa. Munculnya abad pencerahan di Eropa, di mana yang pertama kali atau yang menjadi cikal bakal kemunculan itu adalah penemuan teori heliosentris. Sebelumnya geosentris. Geosentris itu artinya pusat tata surya itu di bumi, dan ini diyakini juga oleh gereja Katolik waktu itu. Nah, heliosentris yang ditemukan oleh Nikolaus Kopernikus justru membantah asumsi itu dan mengatakan bahwa pusat tata surya itu di matahari. Nah, sejak saat itulah ilmu pengetahuan mulai berkembang, bahkan dianggap berlawanan dengan agama. Penemuan-penemuan banyak ditemukan, ya. Misalnya James Watt menemukan mesin uap, kemudian Johannes Gutenberg menemukan menemukan mesin cetak dan lain-lain. Nah, penemuan-penemuan itu mendorong terjadinya proses produksi massal, dan tentu di situ terjadi kapitalisme. Ya, ini teman-teman bisa lihat yang melatar belakangi bagaimana kapitalisme itu kuat. Itu Anda bisa nonton filmnya, dan itu menjadi bahan UTS kita, The Young Karl Marx, ya. Karl Marx sendiri adalah salah satu tokoh yang punya andil yang cukup besar dalam ilmu sosial dan memberi kritik terhadap sistem kapitalisme itu. Kemudian modernisasi sangat mencuat atau menjadi titik penting setelah Perang Dunia Kedua, ya, di mana USA, Amerika itu menjadi pemenang, ya, dan berusaha untuk menghegemoni atau menguasai negara-negara lain. Nah,
Kemudian setelah itu adanya relasi blok barat dan blok timur. Ya, blok barat itu dimotori oleh Amerika. Sementara blok timur ya itu Uni Soviet. Ya. Ini mewakili kepentingan biasa kita sebut juga dengan kelompok kapitalis, sementara ini mewakili kepentingan sosialis. Ya. Jadi dua kutub inilah yang bertengkar. Ya. Ini disebut dengan blok barat dan yang ini disebut blok timur. Nah, dua kubu ini yang selalu bertengkar mengarah ke apa yang disebut dengan polarisasi, benturan. Ya. Kemudian masing-masing ini berusaha menancapkan pengaruhnya sehingga dia masuk ke seluruh dunia. Cuma yang menang adalah ya ini Amerika Serikat. Dan akhirnya modernisasi itu juga menjadi sebuah sistem berpikir, bahkan dia menjadi sebuah apa yang kita sebut dengan ideologi. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana konsep modernisasi? Modernisasi diartikan sebagai sebuah proses. Ya, proses apa? Adaptasi kelembagaan kepada perubahan fungsi yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan manusia. Juga terkait dengan perlindungan terhadap lingkungan yang merupakan implikasi dari revolusi ilmu pengetahuan. Artinya, dia merupakan proses kelembagaan, proses yang terlembagakan. Terlembagakan itu artinya ada strukturnya, ya, ada tatanannya, ada pranata sosial yang ada di situ. Ya. Kemudian adaptasi itu terkait dengan perubahan fungsi dan perkembangan pengetahuan manusia, termasuk ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya perubahan kelembagaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu pengetahuan ini juga merupakan respon atau akibat dari interaksi dengan ya, lingkungan. Jadi saya beri contoh ilmu fisika atau biologi. Itu merupakan hasil interaksi manusia atau ilmuwan dengan alam. Ya. Dan dari situ lahirlah revolusi ilmu pengetahuan. Ya. Jadi interaksi manusia dengan alam semesta itu menyebabkan ilmu pengetahuan itu semakin berkembang. Tidak usah jauh-jauh, kita bisa lihat pada COVID-19 ini. COVID-19 adalah fenomena alam. Fenomena alam kemudian mendorong ilmuwan menciptakan teori, menciptakan penemuan-penemuan. Nah, itu yang disebut dengan interaksi dengan ilmu pengetahuan. Modernisasi kemudian merupakan proses adaptasi fungsi kelembagaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dan ini terjadi di Eropa. Ya, sederhananya seperti yang terjadi sekarang. Ya, itu mirip-mirip. Ya, jadi bagaimana proses penemuan, ya, lembaga struktur masyarakat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ya, tidak usah jauh-jauh, aspek digital, ojek pangkalan misalnya berubah menjadi ojek online. Ya, itu kan berarti berubah struktur masyarakat. Dan kemudian diikuti oleh westernisasi dan eropanisasi. Ya, ini yang terjadi kalau kita bisa lihat dasarnya bagaimana sebenarnya modernisasi itu terjadi. Nah, selanjutnya modernisasi merupakan bentuk perubahan hubungan manusia, ya, yang disebabkan adanya industrialisasi, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Jadi bagaimana perubahan hubungan manusia? Jadi hubungan yang di antara manusia ini berubah. Kenapa? Adanya industrialisasi, industri ditemukan, industri didirikan secara masif, secara massal. Adanya perkembangan ipteks. Ya, itu juga menciptakan atau mendorong terjadinya perubahan hubungan antar manusia. Ya. Kemudian yang kedua, proses perubahan tersebut melibatkan berbagai aspek dalam masyarakat. Ya, pasti politik masuk. Ekososbud masuk. Ya, perubahan dalam masyarakat. Sedikit banyaknya itu mempengaruhi perubahan atau menciptakan perubahan dalam politik. Ya, kenapa? Karena masyarakat terdiri dari aktor-aktor politik.
atau biasa kita sebut dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah elit-elit politik seperti presiden, ketua parpol, DPR. Infrastruktur politik adalah masyarakat, anggota partai dan lain-lain. Ya. Jadi ketika perubahan teknologi informasi atau perubahan ilmu pengetahuan itu terjadi, maka perubahan tersebut akan menyasar atau akan mendekati atau akan menjangkau proses politik, apalagi ekonomi dan sosial, ya, termasuk di situ budaya. Nah, berikutnya modernisasi bagi Daniel Lerner, ini seorang sosiolog dan juga ahli komunikasi, ya, ia memahami bahwa proses perubahan sosial melalui pembangunan di bidang ekonomi itu merupakan sebuah proses atau sesuatu yang bisa dikatakan sebagai modernisasi. Artinya apa? Daniel Lerner melihat bahwa modernisasi adalah perubahan sosial dan yang terjadi dalam ranah ekonomi. Jadi ada pembangunan dalam ranah ekonomi. Ya. Nah, Lerner ini lebih mempersempit. Ya, kalau yang di atasnya tadi memasukkan faktor politik, ekonomi dan sosial budaya. Nah, tetapi ketika Lerner melihat modernisasi, justru Lerner bukannya tidak menaruh perhatian kepada bidang lain, tetapi beliau lebih memfokuskan pada aspek ekonomi. Kemudian Eisenstadt mendefinisikan modernisasi sebagai proses perubahan. Ya, sekali lagi kita bicara perubahan menuju masyarakat modern ekonomi dan politik sebagaimana yang terjadi di Barat pada abad ke-17. Ya, ini terjadi di Inggris, ya. Kemudian terjadi di Prancis. Ya, di Uni Soviet tidak seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, menurut James O'Connell, proses perubahan dari masyarakat tradisional dan prateknologi yang ditransformasikan ke masyarakat menggunakan mesin, rasional, berpikir rasional, bersikap sekuler, dan adanya diferensiasi dalam struktur masyarakat, itulah yang disebut modernisasi. Jadi modernisasi adalah perubahan. Lagi-lagi kita bicara tentang perubahan dari masyarakat tradisional atau biasa disebut dengan prateknologi yang kemudian diubah atau ditransformasikan ke masyarakat yang menggunakan teknologi. Jadi yang tidak punya teknologi menjadi berteknologi. Kemudian berpikir rasional, ya, menggunakan rasio, ya, berpikir empiris. Kemudian bersikap sekuler, menganggap bahwa urusan budaya agama itu terpisah dengan kehidupan modern. Ya, terpisah, bukan tidak ada tapi dipisahkan. Ya. Kemudian adanya pembedaan atau diferensiasi dalam struktur masyarakat. Jadi ada pembedaan, ada diferensiasi, ada pembedaan struktur elit non-elit, seperti itu kira-kira. Kemudian ilmu ekonomi mendefinisikan modernisasi sebagai proses penggunaan teknologi oleh manusia untuk mengolah dan mengontrol sumber ekonomi yang meningkatkan pendapatan individu. Dia fokus pada peningkatan pendapatan individu. Asumsi ini sejalan dengan asumsi para kapitalis, ya. Sejalan dengan para kapitalis, jadi ilmu ekonomi lebih melihatnya sebagai sebuah proses penggunaan teknologi oleh manusia untuk mengolah, ya. Kata-kata mengolah dan mengontrol sumber ekonomi. Itu yang menjadi poin penting. Kemudian sosiologi dan antropologi lebih memfokuskan pada struktur dan kebudayaan masyarakat. Ya, pasti karena ilmu mereka ini atau ilmu sosiologi dan antropologi lebih fokus kepada peranata sosial, bagaimana interaksi manusia, bagaimana kebudayaannya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, bagannya seperti ini kira-kira. Modernisasi itu menjangkau struktur masyarakat, ya, struktur yang ada dalam masyarakat, elit, pemimpin, ya. Kemudian di situ pasti ada perubahan sosial, ya. Kemudian dia melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terakhir dia mendorong atau menjadi sesuatu yang kita bisa katakan sebagai ideologi, pandangan hidup atau school of thought, sistem berpikir. Ya, jadi seperti itu kira-kira modernisasi. Ya, dia adalah perubahan sosial, dia menjangkau level masyarakat, struktur masyarakat, mendorong, menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pada akhirnya adalah sebuah pandangan hidup, ya, ideologi, ya, sistem berpikir.
Kalau kita lihat bagaimana posisi modernisasi, maka kita bisa lihat modernisasi berada di titik tengah, sementara dia akan dipengaruhi oleh sistem politik, sudah pasti ekonomi, sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ada ilmu sosiologi di situ, ada antropologi. Ya, modernisasi sangat dipengaruhi oleh bidang-bidang kajian ini. Nah, dan di mana posisi agama budaya lokal? Dia menarik garis. Inilah yang disebut dengan sekularisasi. Ya, terpisah. Dianggap terpisah. Kenapa? Ini dianggap tidak rasional. Seperti itu. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, teman-teman sekalian, untuk video pertama saya pikir kita cukupkan di sini. Kita akan lanjutkan pada video kedua dengan penjelasan terkait dengan teori-teori modernisasi, kritik terhadap modernisasi, dan lahirnya modernisasi baru. Saya pikir itu pengantar atau penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.